tunggu sebentar. Kalian harus dengar kabar yang satu ini, karena ini benar-benar di luar dugaan di saat banyak negara maju, atau bahkan sebagian warga lokal di luar negeri mulai merasa skeptis dan menolak kehadiran pendatang asing. Kejadian di Jepang ini justru bikin kita merinding bangga bayangkan. Warga Jepang asli yang terkenal, sangat teliti, punya standar setinggi langit, dan cenderung tertutup justru pasang badan dan membela mati-matian tenaga kerja Indonesia. Mereka bukan cuma sekedar menerima keberadaan kita, tapi sampai memohon agar kuota pekerja dari Indonesia ditambah. Kok bisa? Apa sih mantra ajaib yang dibawa orang Indonesia sampai bisa meluluhkan hati masyarakat Jepang yang dikenal kaku? Jawabannya ternyata bukan cuma soal kerja keras, tetapi sesuatu yang mengalir di darah kita sehari-hari. Penasaran? Tonton video ini sampai habis, karena fakta ini bakal bikin kalian makin cinta sama Indonesia. Halo semuanya. Selamat datang kembali di saluran ini. Senang sekali rasanya bisa menemani waktu santai kalian lagi hari ini dengan sebuah topik yang pastinya bikin dada kita sedikit membusung karena bangga. Kita akan bedah tuntas fenomena unik dan menyentuh hati di Jepang, di mana TKI atau pekerja migran kita dianggap lebih dari sekedar pekerja, tapi sudah dianggap sahabat bahkan keluarga sendiri oleh warga lokal di sana. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat mendalam dan penuh daging ini, yuk, luangkan waktu 1 detik saja buat klik tombol like. Di bawah video ini, dukungan kecil dari kalian sangat berarti, biar kita makin semangat mencari informasi positif dan inspiratif kayak gini. Dan buat kalian yang belum bergabung, langsung saja tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan update seru lainnya dari kita. Sudah siap, oke? Mari kita selami ceritanya lebih dalam, teman-teman. Kita semua tahu dan sepakat kalau Jepang adalah negara yang luar biasa disiplin. Mereka punya tatanan sosial yang sangat terjaga rapi. Dan jujur saja bagi banyak warga asing, menembus tembok budaya Jepang itu susahnya minta ampun. Ada stereotip yang beredar luas, bahwa masyarakat Jepang itu sangat sopan tapi berjarak, atau sering dikenal dengan istilah tatemae, artinya, peja mereka mungkin terlihat ramah dan tersenyum di luar, tapi sangat sulit untuk benar-benar menerima orang luar masuk ke lingkaran dalam kehidupan mereka. Standar etika mereka sangat tinggi dan kesalahan kecil dalam tata krama bisa berakibat fatal dalam hubungan sosial. Namun disinilah letak keajaibannya. Data dan fakta di lapangan justru menunjukkan sebuah anomali yang indah dan mengejutkan ketika belakangan ini muncul isu-isu global tentang pembatasan warga asing. Karena masalah perilaku, kriminalitas, atau ketidakcocokan budaya, nama Indonesia justru sering muncul sebagai pengecualian yang istimewa. Berdasarkan laporan terbaru dan pantauan intensif di berbagai media sosial dan forum diskusi di Jepang, terjadi gelombang simpati dan dukungan yang masif terhadap warga negara Indonesia. Ini bukan dukungan yang sifatnya basa-basi diplomatik. Loh, warga Jepang biasa, dari tetangga apartemen sampai pemilik toko, sampai berani bersuara lantang. Bahkan fenomena ini bisa dibilang seperti demo digital, di mana mereka membela keberadaan TKI kita. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa harus kita, kenapa bukan negara lain yang mungkin secara ekonomi lebih kuat, atau secara fisik lebih mirip dengan orang Jepang? Ternyata kunci utamanya ada pada satu kata: karakter warga Jepang melihat sesuatu dalam diri orang Indonesia yang sepertinya sudah mulai pudar di dunia modern yang serba cepat ini. Mereka menemukan sebuah ketulusan yang otentik. Mari kita bedah alasannya satu persatu secara perlahan, agar kita paham betapa istimewanya posisi kita di sana. Alasan pertama dan yang paling fundamental adalah adanya kecocokan frekuensi budaya. Di Jepang ada sebuah konsep filosofis yang sangat dijunjung tinggi bernama omoyari. Kalau dijelaskan secara sederhana, omoyari adalah seni berempati tingkat tinggi, memikirkan perasaan orang lain sebelum bertindak, dan menempatkan kenyamanan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Nah, tanpa kita sadari, orang Indonesia itu ternyata juara dunia kalau soal urusan ini. Sifat omoyari ini ternyata sangat kompatibel atau cocok banget dengan budaya, gotong royong dan keramahan khas Nusantara yang sudah diajarkan orang tua kita sejak kecil. Para TKI di Jepang dikenal bukan dia hanya datang bekerja, terima gaji, lalu pulang. Tidak sesederhana itu. Mereka dikenal sebagai pribadi yang membawa nilai tambah. Pertama tentu saja soal etos kerja. Pekerja kita dikenal rajin, ulet dan tidak banyak mengeluh. Tapi rajin saja tidak cukup. Di Jepang yang membuat kita berbeda adalah poin kedua. Kerendahan hati atau sifat humble. Orang Indonesia dikenal tidak sombong, murah senyum,
dan sangat menghormati senioritas. Dalam struktur sosial Jepang yang hierarkis, kemampuan untuk menempatkan diri dan menghormati atasan atau orang yang lebih tua adalah nilai plus yang sangat besar. Orang Buddha kita tidak perlu diajari 2 kali soal menunduk atau menyapa dengan sopan karena itu sudah jadi makanan sehari-hari kita di Indonesia. Lalu ada poin ketiga yang paling mahal harganya, yaitu sikap sigap membantu. Orang Indonesia itu punya refleks menolong yang luar biasa cepat. Ada banyak sekali kesaksian dari warga Jepang asli yang melihat pekerja Indonesia langsung turun tangan membantu tanpa diminta. Baik itu di tempat kerja saat ada teman yang kesulitan mengangkat barang, di lingkungan tetangga saat ada acara bersih-bersih, hingga situasi darurat, kita menolong tanpa pamrih, tanpa bertanya, "Saya dapat apa kalau bantu ini?" Tapi semurni karena dorongan kemanusiaanku, sikap tulus inilah yang membuat hati warga Jepang luluh lanta. Mereka merasa seperti melihat cerminan nilai-nilai leluhur mereka sendiri yang mungkin sudah mulai hilang di generasi muda mereka. Hidup kembali dalam diri orang-orang Indonesia. Inilah yang membuat mereka merasa terhubung secara batin. Melanjutkan pembahasan kita tentang fenomena luar biasa ini, bukti nyatanya benar-benar tersebar di mana-mana dan bisa kita verifikasi dengan mudah kalau kita iseng jalan-jalan, berselancar ke forum diskusi online Jepang, Twitter atau kolom komentar portal berita di sana. Kita akan menemukan sebuah pola yang sangat menarik dan konsisten. Banyak warga Jepang yang secara terbuka menulis komentar atau bahkan mengirim pesan kepada pemerintah mereka dengan nada mendesak tolong kalau mau terima pekerja asing, perbanyak kuota untuk orang Indonesia saja, kami lebih nyaman dengan mereka. Kenapa permintaan spesifik ini bisa muncul? Jawabannya mungkin terdengar sedikit sensitif, tapi ini adalah realitas sosial yang terjadi di sana tanpa bermaksud merendahkan pihak manapun. Warga Jepang secara alami membandingkan perilaku pekerja asing dari berbagai negara yang ada di negara mereka. Ada beberapa kelompok pekerja asing dari negara tertentu yang mungkin dianggap terlalu keras, sulit diatur, atau kurang menghormati norma-norma lokal yang sangat sensitif di Jepang. Masalah-masalah seperti membuang sampah sembarangan, tidak sesuai jadwal, berisik di malam hari, berkendara ugal-ugalan, atau menuntut hak secara agresif tanpa menjalankan kewajiban dengan baik, sering menjadi keluhan warga lokal terhadap pendatang. Kontras dengan itu, TKI kita dinilai bagaikan langit dan bumi. Pekerja Indonesia dinilai sangat mudah beradaptasi. Kita dianggap pandai membawa diri, tahu tata krama, dan sangat menghormati aturan main. Di sana orang Indonesia mengerti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan mempraktekkannya dengan sempurna. Kehadiran orang Indonesia di tempat kerja, baik itu di pabrik manufaktur yang bising, di lahan pertanian, maupun di panti jompo sebagai perawat lansia, disebut-sebut membawa suasana yang lebih hangat, cair dan manusiawi. Bayangkan di tengah masyarakat industri Jepang yang kadang terasa dingin, kaku, dan serba robotik, kehadiran TKI yang murah senyum, suka menyapa, dan humoris itu seperti oase yang menyegarkan. Kita membawa kehangatan tropis ke negeri 4 musim. Itu adalah soft power, atau kekuatan diplomasi budaya yang luar biasa dahsyat, teman-teman. Poin selanjutnya ini adalah yang paling menyentuh hati dan membuat kita sadar bahwa hubungan antar manusia itu melampaui batas negara. Hubungan antara masyarakat Jepang dan TKI kini sudah bergeser jauh dari sekedar hubungan profesional dulu. Mungkin kita hanya dianggap sebagai tenaga pengganti atau skrup cadangan untuk mengisi kekurangan populasi muda yang krisis di sana, tapi hari ini narasi itu berubah total. Jepang mulai menganggap orang Indonesia sebagai sahabat, ada ikatan emosional yang terjalin erat. Warga Jepang yang biasanya tertutup, perlahan mulai membuka pintu rumah dan pintu hati mereka buat kita. Kenapa? Karena mereka merasa aman dan nyaman. Rasa aman ini mahal harganya. Mereka melihat orang Indonesia bukan sebagai ancaman, bukan sebagai orang asing yang mau mengubah budaya mereka, tapi sebagai mitra yang bisa dipercaya. Persahabatan lintas negara ini terjalin bukan karena diplomasi politik tingkat tinggi yang dilakukan pejabat berdasi di gedung mewah, tapi karena hal-hal kecil yang bermakna. Persahabatan ini lahir dari senyuman tulus TKI di pabrik-pabrik saat jam istirahat, kesabaran luar biasa perawat Indonesia yang menyuapi lansia Jepang di panti, jompo dan sapaan ramah mahasiswa kita di jalanan, atau minimarket ini membuktikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang kita bawa dari rumah sopan santun, tepos liro, rasa hormat, dan gotong royong, ada bah mata uang yang berlaku dan sangat berharga di seluruh dunia. Nilai-nilai inilah yang membuat kita dihormati
dan dispesialkan. Jadi teman-teman, apa kesimpulan besar yang bisa kita pelajari dari fenomena mengharukan ini? Bahwa menjadi orang baik itu tidak pernah sia-sia. Dimanapun kita berada, kebaikan, keramahan, dan kerja keras adalah bahasa universal yang bisa menembus batas negara, bahasa, dan budaya. Kita patut berbangga hati bahwa identitas bangsa kita, karakter asli kita, dihargai begitu tinggi di negeri orang yang terkenal, sulit ditembus. Tentu saja kabar baik ini juga menjadi tanggung jawab besar buat kita semua, baik yang ada di Indonesia maupun saudara-saudara kita yang sedang berjuang mencari nafkah di luar negeri. Kita punya tugas untuk terus menjaga nama baik ini. Jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga. Kita harus terus membuktikan bahwa orang Indonesia memang layak dijadikan sahabat dunia. Nah, sekarang saya mau tanya pendapat. Kalian yang sedang menonton, apakah kalian punya pengalaman berinteraksi dengan orang Jepang atau mungkin ada kerabat, teman atau tetangga kalian yang jadi TKI di sana? Ceritakan dong pengalaman kalian atau mereka di kolom komentar di bawah ini. Kita diskusi bareng-bareng. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi yang lain. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis dan menyimak penjelasan panjang ini. Semoga informasi ini bisa menambah semangat, wawasan dan rasa cinta kita pada tanah air. Jangan lupa tomat like. Kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian. Biar mereka juga ada ikut bangga jadi orang Indonesia. Dan pastikan sudah subscribe untuk konten inspiratif selanjutnya. Saya pamit undur diri. Tetaplah menjadi orang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!